kita pun sujud. Sujud termasuk rukun. Namun dalam sujud yang perlu diperhatikan, Pak, apa saja? Yang pertama, ratakan tulang punggung. Karena sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Tidak sah sholat orang yang tidak meratakan tulang punggungnya di ruku dan sujud. Ya. Yang kedua, Pak, tidak boleh paha dengan perut itu nempel. Adalah Nabi SAW apabila sujud, beliau sujud, kemudian beliau angkat sikunya. Beliau angkat apa? Sikunya, sejajar dengan bahunya. Dalam riwayat Al-Hakim begitu. Dan dalam riwayat Al-Hakim, wadhamma asabi'ahu, dan menempelkan jari jemarinya. Dalam riwayat Al-Hakim begitu. Dan beliau kemudian mengangkat sikunya sampai terlihat bayad ibtaihi, terlihat putihnya ketiak beliau. Ini kalau lagi sholat sendirian, Pak ya. Tapi kalau lagi sholat berjamaah jangan. Kasihan ya tetangganya, bapak mau begini, ini gini. Ya. Saya akan praktek. Kemudian, Pak, ada 7 anggota sujud yang sebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama kata Rasulullah, al-jabhah wa asyara biyadi ila anfi. Yang pertama apa? Jidat. Lalu Nabi berisyarat ke hidungnya. Berarti ini satu nih. Ada orang ketika sujud hidungnya nggak nempel, nggak sah sujudnya. Ustadz, saya pesek banget Ustadz ke dalam. Ya udahlah kalau begitu gimana lagi. Ya. Tapi insya Allah Pak, sepesek-pesek orang sebetulnya bisa kalau tempelin tulang hidungnya itu ya, dengan jidatnya. Kemudian anggota sujud yang kedua yaitu 2 telapak tangan. Kemudian 2 sujud, 2 lutut, maaf. Kemudian ujung-ujung jari jemari. Nah, ketika sujud, sebagian ulama mengatakan disyariatkan untuk menempelkan ujung lutut. Memang riwayatnya lemah, tapi ya, itu lebih menutup aurat. Karena kalau begini kan kelihatan bolongnya gitu kan ke dalam. Tapi kalau ditutup begini, tertutuplah aurat kita. Ya. Saya akan perhatikan sujud yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar. Kemudian perhatikan ya, siku itu diangkat, Pak. Yang sunnah begitu. Kemudian jari-jari dirapatkan. Ya. Kemudian Bapak sekalian, sebagian di masyarakat katanya untuk wanita tidak boleh diangkat, tapi hendaknya dimasukkan ke dalam seperti ini. Dengan alasan katanya itu lebih menutup aurat. Namun riwayatnya dhaif jiddan. Ada dalam Sunan Baihaqi. Akan tetapi itu riwayatnya sangat lemah. Maka dari itulah gerakan laki-laki dan wanita tidak ada bedanya. Karena apa? Karena yang Rasulullah lakukan untuk umatnya itu semuanya berlaku, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Tidak ada bedanya. Jadi baik wanita maupun laki-laki sama, tidak ada bedanya. Ya. Kemudian kita baca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, itu kita baca. Kemudian kita takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Ketahuilah Pak, ketika duduk di antara 2 sujud ada 2 cara duduk
yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Yang pertama yang disebut dengan duduk iftirash. Apa itu? Yaitu dengan kita duduk di atas kaki kita yang kiri dan menegakkan kaki kita yang kanan. Ya. Ini yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Yang kedua, ini yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan yang lainnya dengan sanad yang sahih juga. Ya, dari hadis Ibnu Abbas termasuk sunnah yaitu al-iq'a. Apa itu? Iq'a yaitu seseorang duduk di atas dua tumitnya. Duduk di atas dua tumitnya. Saya berikan contoh. Jadi kalau ya duduk di antara dua sujud itu ada dua cara ya. Yang pertama seperti yang kita lakukan seperti ini, yaitu kita duduk di atas apa? Kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Kemudian cara yang kedua duduk di atas dua tumit. Ya. Duduk di atas dua tumit. Ini pun dalam riwayat Ibnu Abbas ya, Nabi melakukannya. Itu disebut dengan al-iq'a. Kemudian Pak, apa yang kita baca di antara dua sujud? Hah? Yang pertama kita baca apa? Bisa kita baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau yang kedua apa? Yang biasa antum baca apa? Ada waqfu aniyah. Tuh dia Pak. Ini juga kesalahan yang ada di masyarakat. Karena riwayat yang ada waqfu an itu nggak ada satupun hadisnya Pak. Silakan Bapak kubuk kitab-kitab hadis. Semua kitab-kitab hadis tidak ada satupun tambahan waqfu anni. Tambahan waqfu anni ini adalah la aslalah, tidak ada asalnya sama sekali dalam riwayat manapun juga. Ya. Jadi itu sama sekali tidak ada syariatnya. Tapi masyarakat kita sudah terbiasa dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Alhamdulillah saya ya selama di Fakultas Hadis saya belajar, saya pelajari, saya cari ada enggak sih tambahan waqfu anni? Ternyata enggak ada dalam satu riwayat hadis manapun juga. Baik yang ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kitab-kitab manapun tidak ada satupun tambahan waqfu anni. Bahkan sebagian ulama hadis di zaman sekarang ini banyak yang mengingkari lafaz waqfu anni ini, di mana itu lafaz tambahan yang diada-adakan. Jadi waqfu anni dibuang Pak. Ya. Allahumma firli warhamni ya wajiburni ya Allahumma firli warhamni wajiburni warfa'ni ya Allahumma firli warhamni wajiburni wahdini warfa'ni sampai situ. Tapi waqfu anni tidak ada. Waqfu anni itu tambahan plus ya, itu buatan orang Indonesia Pak. Enggak ada tambahan riwayatnya.